hell was that? What was that? Mike, I can see. Film ini diawali di hari ulang tahunnya si Cindy yang ke-21. Di ulang tahunnya dia kali ini, dia dapat kejutan dari ayahnya. Liburan bareng kelima sahabatnya. Ada Becca, Lola, Adriana, sama Yvonne. Mereka bakal berlibur ke Saint Lorenzo, pulau kecil yang indah gitulah katanya. Pokoknya semua udah diurus, termasuk pesawat pribadi itu. Mereka tinggal capcus saja. Oke, udah siap lepas landas nih. Dan ayahnya Cindy yang pilot itu mantau mereka terus dari menara kendali. Baru juga terbang, si Becca kambuh anxiety-nya. Kena panic attack gitu dia. Ini Roland, si pilot, ngelapor ke menara kendali. Ada formasi badai di depan mereka. Tapi menurut dia masih aman, jadi mau diterobos aja. Ya udah, diizinin sama menara kendali. Sepanjang penerbangan, mereka pesta-pesta kecil tuh, biar nggak bosen. Vince, si pramugara, jadi sasaran. Digodain mulu sama si Lola. Sementara itu, ayahnya Cindy mulai sedikit panik. Pesawat mereka hilang dari radar pas masuk formasi badainya. Untungnya komunikasi bisa tersambung lagi. Tapi ada error kata Roland. Di monitor, pesawatnya kelihatan seakan keluar jalur. Padahal dia nggak ngerubah-ngerubah arahnya. Monitor buat ngukur ketinggian pesawatnya juga error ternyata. Ini tiba-tiba ada guncangan. Keras banget. Vince nyuruh mereka duduk dan pakai sabuk pengaman masing-masing. Ya kan? Jadi makin panik tuh si Becca. Baru juga tadi agak mendingan. Roland ngasih tahu ke Vince, formasi badai ini aneh. Kayak ada daya tarik magnetisnya gitu. Jadi pesawatnya dibuat muter-muter di situ aja, nggak bisa kemana-mana. Tapi dia minta Vince jangan kasih tahu cewek-cewek di belakang, biar nggak pada panik. Sementara itu, si Adriana ngasih lihat ke Yvonne, ada sesuatu yang nggak sengaja kefoto sama dia. Padahal kelihatan cukup jelas sih, tapi Yvonne nyoba buat berpikir positif. Kali aja itu cuma bayangan, atau awan, atau apalah. Nah kan, si Becca sampai pusing tuh saking paniknya. Vince nyamperin dia. Dikasih apa itu sama si Vince? Katanya sih bisa bikin rileks. Si Vince kok ngegeragas ya sama Becca? Ngerinya oi, Becca langsung kabur. Nggak lama, kue ulang tahunnya Cindy dikeluarin. Tapi si Becca kayak ngelihat sesuatu di luar. Ada kayak semacam tentakel-tentakel panjang. Waduh, sama kayak yang di foto si Adriana itu dong. Si Vince bilang, tadi dia abis ngasih pil penenang ke Becca. Ya udah, jadi semua ngiranya si Becca cuma halusinasi aja, efek dari pil itu. Tapi kata si Vince, yang dikasih ke Becca itu pil yang aman kok, bukan yang macem-macem. Ini tiba-tiba ada guncangan lagi. Roland coba ngubungin menara kendali. Dia ngasih tahu kalau pesawat mereka kejebak di dalam formasi badai ini. Kayak ada semacam magnet penahan gitu. Jadi ya muter-muter di situ aja udah. Sementara itu, Don, petugas menara kendali, ngecek dari pencitraan satelit. Emang kelihatan ada formasi badai yang aneh di sana. Dan lebarnya sampai sekitar 10 mil. Formasi badainya bertumpuk-tumpuk. Itulah alasan kenapa komunikasi juga jadi keputus-putus. Yang dikhawatirin sekarang, takut pesawatnya lama-lama kehabisan bahan bakar. Karen, salah satu petugas di menara kendali, mau coba ngubungin Bandara Triega. Soalnya itu bandara terdekat, ya buat jaga-jaga kalau nanti mau mendarat darurat di sana. Ini pas ada kilatan, Becca ngeliat sosok mirip Kraken itu lagi. Cindy juga sempat ngeliat, tapi dia nggak yakin kalau itu bener-bener Kraken. Bener aja, Krakennya tiba-tiba nemplok ke pesawat mereka. What the hell was that? What was that? Wah, itu monster penunggu segitiga bermudanya kah? Di sini mereka nggak ada yang tahu. Dikiranya guncangan kayak yang sebelum-sebelumnya aja. Roland ngasih tahu lagi ke menara kendali kalau sekarang mereka lagi ditarik masuk ke segitiga bermuda. Dan juga kedengeran ada sesuatu yang nemplok di atas pesawat mereka. Selain itu, pesawatnya juga ketambahan beban, setara sama setengah ton penumpang.
Lagi-lagi komunikasi terputus. Padahal belum selesai tuh mereka. Tiba-tiba ada guncangan lagi. Tuh Kraken goyang-goyangin pesawatnya. Disitulah. Akhirnya pada ngeliat sendiri tuh. Percaya kan sekarang? Wailah, tuh Kraken gelantungan dong. Gak sadar ada tentakel yang masuk ke ruang kokpit. Dibekep tuh Roland sampai tewas. Abis itu dibuang. Dan gak lama, Becca ngeliat Krakennya pergi ke balik-balik awan lagi. Ini pas mereka ngecek Roland, panik dong. Roland udah gak ada di situ. Mana si Vince cuma pramugara kan ya? Dia gak bisa nerbangin pesawatnya. Satu-satunya harapan cuma si Cindy. Dia kan pernah diajarin sama ayahnya tuh. Masalahnya, dia cuma pernah nerbangin pesawat latihan. Paling sama pesawat Corp Duster yang biasa buat keperluan pertanian itu. Tapi ya udah, mau dicoba dulu nih. Siapa tahu bisa. Tiba-tiba nemplok lagi tuh si Krakennya. Pas Yvonne lagi nyoba nenangin diri duduk di kursinya, tiba-tiba duh, takut banget jendelanya pecah. Si Vince ternyata cupu. Dia panik dan malah ngumpet di toilet. Tapi di situ justru nggak aman. Tentakelnya nerobos masuk lewat WC. Udah dipastikan Vince nggak akan bisa ngelawan. Tewas dia. Lola sama Yvonne mau ngecek si Vince, tapi takut. Akhirnya nggak jadi. Ini komunikasi tersambung lagi. Cindy ngasih tahu Roland sama Vince udah tewas dan mereka masih kejebak di situ. Mana ada Kraken lagi. Ayahnya langsung minta bantuan sama si Benny, rekannya, buat ngecek ke sana. Ini Adriana sama Yvonne beraniin diri mereka buat ngecek toiletnya. Kaget banget tuh, pas dibuka banyak tentakel di dalam situ. Mereka kabur balik ke cabin. Di sini Becca jadi bangkit. Dia ngelawan kepanikannya. Dan ternyata dia bawa pistol loh itu buat jaga-jaga. Sahabat-sahabatnya aja nggak ada yang tahu. Ya udah, Yvonne diminta bantu bukain pintu pembatasnya. Begitu pintunya dibuka, langsung ditembak sama si Becca. Lumayan tuh kena satu tentakelnya. Bahaya banget sih sebenarnya ya nembak-nembak di pesawat. Kalau pesawatnya berlubang gimana? Ini Cindy punya ide. Dia mau coba muterin pesawatnya. Pernah diajarin sama ayahnya. Udah ngeri-ngeri. Tapi ternyata nggak guna. Krakennya masih tetap nemplok. Di sisi lain, Don tiba-tiba keinget sama Larry, jurnalis yang neliti tentang segitiga Bermuda. Si Larry itu pernah bilang kalau dia berhasil keluar dari segitiga Bermuda dengan cara matiin daya pesawatnya, biar nggak ketarik sama daya tarik magnetis yang ada di sana. Tapi masalahnya, gimana bisa daya pesawatnya dimatiin? Cindy sama sahabat-sahabatnya gimana? Ini si Benny sama Carl, rekannya, udah agak dekat. Tapi komunikasi nggak bisa tersambung. Pas Benny ngedeket ke pesawat mereka, tuh Kraken kabur. Benny nyuruh Carl komunikasi sama mereka secara manual, lewat pintu belakang. Lah iya, si Carl mah aman ya, sesuai prosedur. Tapi itu cewek-cewek kan enggak. Tekanan udaranya bahaya banget. Carl nyoba ngasih arahan ke mereka. Tapi tiba-tiba Benny nggak tahu kalau Carl udah kena comot. Dan Kraken itu balik lagi. Tiba-tiba nemplok di kaca depan pesawatnya si Benny. Mike, I can see. Diremukin itu pesawatnya. Benny tewas seketika. Mereka kehilangan harapan lagi sekarang. Nggak tahu harus gimana. Mana nggak ada yang nyadar lagi tuh. Ada tentakel yang masuk lewat pintu belakang yang kebuka tadi. Si Adriana kena comot. Lola nyoba nahan, tapi nggak berhasil. Udah gitu, sekarang masuk lagi tentakel yang ukurannya lebih besar.
Di sini, mau nggak mau, ayahnya Cindy akhirnya ngasih saran buat hiduplah seperti Larry. Enggak dong, maksudnya dengan caranya Larry. Matiin dulu daya pesawatnya, nanti bisa dinyalain lagi pas udah di bawah awan. Aduh, itu si Ivan udah kena comot juga. Lola mau nolong, tapi ditahan sama Becca. Bahaya. Gak lama, datang nih si Kilmer, salah satu anggota dari Angkatan Udara, buat bantu. Ya udah, Cindy disuruh matiin daya pesawatnya sekarang. Soalnya kan udah deket tuh si Kilmer. Sementara itu, Becca sama Lola masih berusaha ngelawan tentakel tuh Kraken yang masih terus nyerang mereka. Sampai akhirnya, Lola kena comot. Dan sekarang, yang kesisa cuma si Becca. Ini, daya pesawatnya udah dimatiin. Kilmer langsung nembakin Krakennya. Kabur tuh. Abis itu, si Cindy langsung nyalain daya pesawatnya lagi. Beneng, Dor. Berhasil. Pesawatnya bisa keluar dari pusaran segitiga bermuda itu. Tapi sayangnya, Kilmer tewas. Jet tempurnya meledak dihantam sama tuh Kraken. Di akhir scene, Becca masuk ke kokpit. Dikira Cindy sahabat-sahabatnya masih aman-aman aja, tapi ternyata cuma sisa Becca yang selamat. Udah seneng-seneng tuh mereka bisa keluar dari sana. Tiba-tiba tuh Kraken nongol di depan pesawat mereka dan menghantam pesawat mereka. Ya, itu tadi alur cerita dari film Sky Monster. Waduh, akhirnya nggak ada yang selamat, guys. Kirain bakal ada happy ending ya, walaupun sedikit. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.